Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanifah Ulfah, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Kandeman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul Kaidah Bahasa Teks Hikayat dan juga penggunaan kelas poin dalam pembelajaran. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu modul menyusuri cerita lintas zaman. Pada bagian ini diawali dengan cover modul atau sampul modul yang berisikan judul, kemudian link materi, kemudian peruntukan, dan juga penyusun. Bagian selanjutnya yaitu kata pengantar yang berisikan rasa syukur penulis sehingga modul dapat tersusun dengan baik. Pada bagian selanjutnya yaitu lembar pengesahan, ini menunjukkan bahwa modul telah disahkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Kandeman, yaitu Bapak Agus Surono SPD MMGR. Pada bagian selanjutnya lagi ada daftar isi berisikan kata pengantar sampai dengan daftar pustaka, menunjukkan isi yang ada di dalam modul ini. Lalu ada glosarium berisikan kata-kata sulit dan juga maknanya sehingga pembaca lebih mudah memahami kata-kata yang ada di dalam modul. Selanjutnya peta konsep. Dalam peta konsep ini penulis membuatnya secara rinci, secara jelas sehingga pembaca dapat mengetahui apa saja yang ada di dalamnya, dimulai dari teks hikayat yaitu materi besarnya, kemudian kita bagi menjadi dua, ada mengidentifikasi definisi teks hikayat, kemudian yang kedua mengidentifikasi kaidah bahasa teks hikayat. Kaidah bahasa teks hikayat ditunjukkan oleh tiga hal, ada kata arkais, konjungsi, dan juga majas. Masuki ke bagian inti yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan ini penulis menuliskan deskripsi yaitu uraian singkat tentang isi dalam modul. Selain itu ada prasyarat. Jadi sebelum pembaca itu mempelajari modul ini, seharusnya pembaca sudah mempelajari terlebih dahulu beberapa hal sebagai prasyarat untuk mempelajari kaidah bahasa teks hikayat. Selain itu ada petunjuk penggunaan modul baik untuk peserta didik maupun untuk guru sehingga pembaca dapat dipermudah ketika menggunakan modul tersebut. Setelah itu ada cara pemanfaatan modul sehingga modul ini dapat digunakan secara maksimal oleh pembaca. Terakhir pada bagian ini terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Hal ini disampaikan dalam modul untuk mempermudah pembaca juga. Yang kedua ada bab 2 yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, ini inti materinya akan dijabarkan di sini dari materi-materi yang disampaikan, kemudian nanti ada rangkuman, ada penugasan, serta ada teks sumatif. Yang pertama bagian materi yaitu definisi teks hikayat, di situ ada pengertian, kemudian ada karakteristik teks hikayat. Di situ juga diberikan beberapa contoh dari teks hikayat sehingga pembaca lebih memahami apa itu teks hikayat. Nah, pada bagian karakteristik teks hikayat, penulis memberikan hasil analisis dari karakteristik teks hikayat itu sendiri. Kami menyajikan di sini misalnya karakteristik teks hikayat yang pertama itu kemustahilan. Lah, kita ambil dari teks yang sudah kita paparkan kemustahilan, mana yang menunjukkan kemustahilan sampai dengan istana sentris. Kemudian yang kedua ada materi kaidah bahasa teks hikayat. Nah, di sini kita sampaikan secara rinci dan juga ada contoh-contoh analisis yang bisa dipelajari oleh pembaca.
setelah materi disampaikan, selanjutnya ada rangkuman untuk mempermudah membaca. Kemudian ada tugas juga yang berbentuk LKPD, jadi dapat digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada peserta didik. Peserta didik dapat belajar ya, latihan secara mandiri bagaimana cara menganalisis teks hikayat. Nah, ini ada teksnya, kemudian sudah ada petunjuknya. Setelah itu di halaman selanjutnya kami berikan contoh LKPD yang dapat digunakan ketika pembelajaran menganalisis kaidah bahasa teks hikayat. Nah, setelah ada LKPD kami juga sertakan tes formatif. Di sini bentuknya pilihan ganda, jumlahnya ada 10, juga bisa digunakan untuk peserta didik maupun pendidik. Dan bagian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Ini menunjukkan kami mengambil beberapa referensi dari buku yang telah ada. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu pemaparan tentang penggunaan kelas poin dalam pembelajaran. Nah, kelas poin ini saya gunakan dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Beda dengan modulnya karena materi teks hikayat itu kami akan mempelajari di akhir semester 1 ini. Nah, saat ini kita sedang belajar tentang teks laporan hasil observasi. Oke, ada beberapa menu-menu yang dapat digunakan ketika kita melakukan pembelajaran teks laporan hasil observasi. Kemudian nanti peserta didik dapat melaporkannya dengan menggunakan kelas poin. Yang pertama, mereka akan mengobservasi objek. Jadi saya minta mereka untuk mengupload ya gambar, bukan mengupload di sini. Mereka akan menggambarkan ya gambaran aja terkait objek yang mereka observasi. Oke. Yang kedua yaitu mereka nanti akan memfoto objek yang diobservasi, kemudian mereka akan menguploadnya di dalam kelas poin. Selanjutnya ini sebagai contoh teks, mereka akan mengisi beberapa bagian-bagian yang kosong. Nah, caranya kita bisa menggunakan menu fill in the blanks. Ya, di situ ada beberapa titik-titik yang kosong, nanti bisa diisi oleh peserta didik. Menu berikutnya yang dapat kita gunakan yaitu audio record. Audio record ini peserta didik dapat menyampaikan hasil observasinya secara lisan. Ini nanti ada yang tertulis, ada yang secara lisan mereka melaporkan seperti reporter gitu. Selain menggunakan itu, kita juga bisa melihat mereka yang diobservasi objeknya bagaimana sih secara terperinci. Mereka bisa menyampaikannya dalam bentuk video pengamatan. Nah, itulah beberapa menu-menu yang bisa kita gunakan di dalam kelas poin. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.